Assalamualaikum. Nah, untuk teman-teman nih yang punya amanah, udah besar banget, amanah pinjol, amanah bank, amanah ke teman, amanah ke orang tua, amanah ke saudara, atau amanah dalam bentuk apapun, yuk sini merapat. Oke, ini ada komen dari Kak Uki Al-Ghazali. Ya Kak, saya lagi dikejar-kejar amanah, terus gak ada uang sama sekali karena saya masih nganggur. Saya amanahnya ke mana-mana, mungkin di mana-mana kali ya, saya amanahnya di mana-mana. Kalau dijumlahin ada 80 juta, saya sudah pusing. Oke, yang pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah bertaubat. Gimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan sholat taubat. Kapan? Sesegera mungkin. Paling bagus sih sholat taubat itu dilakukan di sepertiga malam ya teman-teman ya. Atau boleh mau tidur, tapi paling bagus di sepertiga malam. Jadi nanti ada serangkaiannya gitu. Berapa banyak? 2 rakaat saja cukup. Setelah itu perbanyak istighfar 1000 kali. Nah, kenapa sih harus bertobat? Pertama nih, ya, tentunya yang namanya punya amanah itu, mohon maaf, berhutang itu kan riba ya. Nah, itu kan dosa ya, teman-teman ya. Kenapa kok kita susah datangnya malah ke makhluknya Allah? Pinjol kan makhluknya Allah. Bank kan makhluknya Allah. Manusia, orang, kakak, adik, saudara, teman itu kan makhluknya Allah. Kenapa nggak minta langsung ke Allah gitu, ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat teman-teman punya amanah, enak banget minjemnya gitu. Terus akhirnya di ACC, terus akhirnya kita pakailah uang itu. Nah, terus kita akhirnya minta solusi ke Allah. Maunya cepet. Kalau bisa secepat kilat. Sekarang minta, Allah langsung kasih. Betul ya? Kita nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Yang pertama, yang perlu teman-teman lakukan pada saat setelah teman-teman bertobat, meminta ampunan kepada Allah, ya insya Allah dengan harapan dosa kita terhilangkan atau dihapuskan. Setelah dosa kita hilang, insya Allah doa-doa Allah ijabah. Tapi dengan catatan, kita melakukan sholat tobat, ya bukan berarti Allah langsung, oh iya dimaafkan gitu. Betul Allah memaafkan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencari ridhonya Allah. Pada saat Allah ridho, maka Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Jadi kalau misalkan Allah sudah ridho, Allah tuh pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ada di surat Al-Baqarah ayat 45. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi pada saat kita punya masalah, kita tuh nggak disuruh mikir sama Allah. Baca deh, buka deh Al-Quran deh, baca deh artinya. Al-Baqarah ayat 45. Pada saat kita punya masalah, kita disuruh mikir gitu, solusinya apa ya? Ya nggak nyampe lah otak kita, orang kita ini makhluknya Allah kok. Jadi kita disuruh apa? Disuruh sabar, sabar, jangan pusing, jangan bete, jangan grundel, jangan panik, jangan gelisah, jangan khawatir gitu ya. Nah, jadi kita disuruh apa? Disuruh sabar, terus kita sholat. Di sholat itulah nanti kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa nangis-nangis. Bukan curhat di medsos atau ke tetangga apa apa. Wah, nggak ada solusi. Kita disuruh sabar, sholat. Di sholat itu kita curhat ke Allah. Nah, tapi jangan khawatir nih teman-teman. Orang yang berhutang itu insya Allah dibantu Allah untuk melunasinya. Dengan catatan kita benar-benar niat banget untuk melunasin amanah itu. Ya. Terus yang kedua kita benar-benar bertobat. Bertobat di situ maksudnya bertobat untuk tidak melakukan riba lagi gitu loh. Untuk tidak kepinjol lagi, ke bank lagi, dan sebagainya gitu. Nah, doanya seperti apa sih? Nah, ini doanya aku spill. Ya, ini teman-teman bisa baca setiap di zikir pagi dan zikir sore ya, atau zikir pagi, zikir petang, atau habis subuh boleh, atau sebelum asar. Yang penting jangan masuk waktu maghrib. Ini doanya aku spill. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang benar-benar kepengen amanahnya lunas, pertama nih, mau nggak melakukan istilahnya amalan ya, secara istiqomah. Ya, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa dan mencari ridhonya Allah. Nah, caranya gimana? Yang pertama tentu saja tadi ya, mulai dari benerin sholat. On time, jamaah, sholat fardu. Hidupkan sholat-sholat sunnah. Lalu sholat taubat tadi ya.
Nah, kalau untuk teman-teman yang pemula bisa 2-2-2 ya, sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat ya di sepertiga malam. Lalu teman-teman seriusin deh, istiqomahin deh, baca surat Yasin 41 kali. Jadi surat Yasinnya ayat 1 sampai 83 diulangin sebanyak 41 kali. Setiap habis baca surat Yasin, ya, syukur-syukur habis baca surat Yasin, berdoa plus waqiah. Bisa sekali duduk, bisa berdua sama suami, sama anak-anak, sama orang rumah, sekali duduk juga bisa keroyokan tapi dicicil 3 hari, 5 hari, 7 hari, begitu selesai nanti ulangin lagi, terus aja istiqomah, Yasin 41 kali dan Al-Waqiahnya 41 kali. Jadi Yasin dan Waqiahnya 41 kali. Dan satu, ya, jangan tidur sampai masuknya waktu duha. Jadi surat Yasin sama Waqiahnya dibaca kapan? Terserah, boleh kapan aja. Boleh mulai dari habis subuh sampai zuhur, boleh mulai dari habis duha sampai boleh habis isya, boleh terserah kapan aja surat Yasin dan Waqiahnya. Lalu teman-teman jangan lupa nih sedekah subuh. Jadi jangan tidur sampai azan subuh, habis azan subuh nanti baca doa ya, doanya sering aku spill, ini aku spill lagi doanya. Lalu qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh, tasbih malaikat, subuh jamaah, lalu baca zikir, amalan-amalan itu ya, seperti sholat Jibril 100 kali, sholat Nariyah 41 kali, kalimat Allah 66 kali, ya. Kemudian sholawat munjiat 100 kali. Nah, sholat munjiat ini kalau bisa teman-teman sehari itu 1000 kali. Boleh dicicil. Jadi habis dari sholat fardu, sholat tahajud, hajat duha, 100 sambil aktivitas dicicil. Sholat munjiat itu dahsyat banget teman-teman. Itu cepat banget mendatangkan pertolongan Allah. Dan itu sering banget aku buktiin gitu. Seriusan, lakukan secara istiqomah, ikhlas aja lillahi ta'ala. Yang penting doanya satu, untuk melunasin amanah sebesar 80 juta gitu. Dan berdoanya banyak-banyak bersyukur. Nah, kalimat doanya seperti apa? Kalimat doanya aku spill, tapi teman-teman perbanyak rasa syukurnya dalam berdoa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hamba punya amanah sebesar 80 juta dan hamba ikhlas dengan amanah ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya kalimat lunasnya di sini. Tinggal baca aja. Ya Allah, aku yakin Engkau mampu memberikanku rezeki dari berbagai arah dengan caramu. Cukupkanlah rezekiku agar aku bisa menuntaskan amanah. Nah, di sini juga ada doa-doa ya untuk supaya banyak rezeki gitu. Dan kita juga harus melakukan ikhtiar untuk melunasi amanah. Yang pertama ya tentu jangan berutang lagi ya. Jangan riba lagi. Kemudian mencari penghasilan. Seperti itu. Jadi tidak berdiam diri saja.